Santriwati ini akan mendapatkan serangan setika panas dari seorang temannya cuy. Herlina punya sudah merasa sangat kesakitan. Akhirnya ia dapat terlepas dan bergegas keluar dari asrama tersebut. Obi dan juga kawan-kawannya terus berusaha untuk menangkap Herlina kembali. Setelah berhasil menangkap Herlina, kemudian mereka pun bergegas membawa Herlina ke kamar mandi. Kemudian mereka pun mencelupkan tangan Herlina yang sudah terluka akibat setrika panas ke dalam air sabun. Setelah itu Herlina pun diguyur dengan air dingin hingga tubuhnya basah kuyup semua. Sampai akhirnya Herlina bisa melarikan diri kembali melalui pintu samping asrama tersebut. Namun sialnya, Obi dan juga teman-temannya terus berusaha untuk mengejar Herlina kembali. Naasnya tubuh Herlina pun terhempas ke jalan raya hingga tubuhnya ditabrak oleh sebuah mobil yang melintas. Lalu keesokan harinya, Sabto, ayah dari Herlina, bergegas menuju ke rumah sakit untuk memastikan keadaan putrinya tersebut cuy. Ia pun kemudian bergegas untuk memeriksa semua luka pada anaknya tersebut. Dan disinilah Sabto baru menyadari jika di tubuh Herlina ada sebuah luka bakar yang bukan merupakan indikasi kecelakaan. Tanpa banyak basa-basi, Pak Sabto pun langsung mendorong pengurus pondok pesantren itu yang sedari tadi menunggu di lorong rumah sakit. Mereka pun tetap bertahan di sana sebagai pertanggungjawaban terhadap Herlina. Pak Sabto pun tidak terima cuy, pada tubuh anaknya ada sebuah luka bakar yang bukan merupakan indikasi kecelakaan. Pak Kiai pun mengatakan, maafkan saya Pak atas kelalaian kami untuk menjaga para santriwati. Pak Sabto pun tidak menerima permintaan maaf mereka. Ia langsung mengusir Pak Kiai dan juga pengurus pondok pesantren itu dari rumah sakit. Sementara di pondok pesantren, proses belajar mengajar masih berjalan seperti biasanya. Bu Yayu meminta kepada semua santriwati untuk ikut mendoakan agar Herlina bisa kembali belajar di pondok pesantren itu. 1 minggu kemudian, Ranum terlihat sedang mengangkat jemuran di belakang pondok pesantren. Namun tiba-tiba ia pun dikejutkan dengan kehadiran Herlina cuy. Pada saat itu wajah Herlina terlihat sangat pucat sekali. Tanpa banyak berpikir panjang, Ranum pun langsung memeluk Herlina karena mereka sudah lama tidak bertemu. Malam hari pun tiba, Bu Yayu yang hendak mengikuti pengajian di dalam masjid melihat Herlina sedang duduk di samping sahabatnya Ranum. Namun anehnya tiba-tiba ada seseorang yang berbisik di telinga Bu Yayu pada saat itu dengan sangat cepat. Secara bersamaan, para santriwati pun ketakutan ketika melihat wajah Herlina yang sangat pucat dengan sebuah luka tepat berada di atas hidungnya. Malam hari yang larut setelah pengajian, terlihat Obi dan juga teman-temannya mendapat jadwal untuk patroli di pondok pesantren itu. Obi pun kemudian meminta kepada teman-temannya untuk berpencar saja agar tugas mereka tersebut bisa cepat selesai. Lalu kemudian Obi pun bergegas memeriksa kamar mandi. Dia sangat terganggu dengan suara dentuman di dalam bilik toilet itu. Namun anehnya ketika Obi membuka pintu bilik toilet itu, tidak ada siapa-siapa di dalam sana cuy. Dengan tergesa-gesa, Obi pun bergegas keluar dari kamar mandi itu. Sementara di ujung lorong sana terlihat Siti sedang berdiri membelakangi Obi. Dia pun mencoba mendekati temannya itu. Ketika Siti berbalik badan, Obi pun langsung lari ketakutan karena melihat temannya tersebut sudah kerasukan. Obi pun kemudian membangunkan Umi Yayu dan juga Umi Indri untuk meminta pertolongan. Namun mereka berdua tidak ada